Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kimetsu no Yaiba. Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa viewer. Dan sekarang mari kita bedah dan kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika Muzan bertemu Nezuko dan memakannya? Jika itu terjadi, maka sudah pasti Muzan memakan Nezuko dengan alasan bahwa agar dirinya bisa bertahan dari sinar matahari. Karena pada dasarnya tubuh Nezuko berhasil bertahan dari sinar matahari sehingga membuat Muzan ingin memakannya dan mendapatkan kemampuannya bertahan dari sinar matahari tersebut. Nah, jika ini sudah terjadi, pasti Muzan yang mengetahui itu langsung bergerak cepat ke tempat desa penempa pedang setelah pertarungan yang dilakukan Hatengu telah terjadi, sehingga akan membuat keributan kembali di desa tersebut. Atau mungkin Muzan akan mengambil kesempatan setelah pertarungan Hatengu dan Gyoko, dan saat para penduduk desa dan pemburu iblis di sana lelah, sehingga membuat dirinya lebih mudah untuk menyusup ke sana dan memakan Nezuko. Dan Tanjiro yang pingsan karena kelelahan sudah pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk melindungi Nezuko. Sehingga hanya para penduduk desa ataupun Hashira Kabut dan Hashira Cinta lah yang membantunya dalam menjaga Nezuko di keadaan lelahnya. Dan jika Muzan berhasil menangkap Nezuko dan memakannya, itu berarti orang-orang yang telah menjaga Nezuko dan Tanjiro sudah terbunuh oleh Muzan. Bahkan termasuk Hashira Kabut dan juga Hashira Cinta yang ikut beristirahat sekaligus berjaga di sana. Dan juga Tanjiro sudah pasti akan dibunuh oleh Muzan karena dendamnya saat melihat anting Hanafuda pada Tanjiro. Sehingga semua ini telah menjadi kemenangan mutlak bagi Muzan terhadap para pemburu iblis. Karena Muzan yang telah memakan Nezuko pasti telah mendapatkan kekebalannya terhadap sinar matahari tanpa harus mencari bunga spider lily laba-laba biru untuk mengobati dirinya. Dan jika Muzan sudah kebal akan sinar matahari, ini akan memungkinkan para bawahannya termasuk iblis bulan atas yang juga ikut mendapatkan kekebalan terhadap sinar matahari. Sehingga bukan hal yang sulit lagi bagi Muzan untuk memusnahkan para pemburu iblis di siang hari bolong. Dan setelah Muzan mendapatkan kekebalan mataharinya, dia akan leluasa untuk menginvasi para penduduk dari dalam untuk menguasai negara dengan mudah tanpa perlu khawatir akan sinar matahari. Dan Muzan juga akan lebih leluasa dalam berburu manusia kapanpun dia mau tanpa repot menunggu malam hari. Sehingga sudah pasti akan menurunkan populasi manusia di negara itu dan menaikkan populasi para iblis. Dan juga untuk kekebalannya, jika Muzan kebal terhadap matahari, maka sudah pasti dirinya juga akan kebal terhadap efek dari pedang Nichirin. Karena pedang Nichirin adalah besi yang telah menyerap sinar matahari yang membuat iblis yang terkena efek dari pedang tersebut tidak akan bisa beregenerasi lagi walaupun besi tersebut dari luar angkasa. Tapi mungkin ada satu hal lagi yang pasti Muzan tidak akan bisa bertahan walaupun dia sudah bisa bertahan dari sinar matahari, yaitu dari racun Wisteria. Karena selain sinar matahari, masih ada racun dari bunga Wisteria yang masih bisa membunuh iblis. Karena keefektifan racunnya tidak berkaitan dengan sinar matahari. Sehingga Muzan yang kebal matahari masih tetap bisa terbunuh oleh racun dari bunga Wisteria. Namun untuk mengalahkan iblis sekali Muzan dengan hanya racun Wisteria saja, itu sudah pasti akan membutuhkan berpuluh-puluh kilo racun yang dibutuhkan untuk disuntikan ke Muzan agar ampuh untuk membunuhnya. Karena jika dilihat dari pertarungan Doma dan Shinobu, di situ Shinobu berhasil membunuh Doma dengan racun di tubuhnya seberat 30 kg lebih. Dan itu pun butuh waktu cukup lama untuk bereaksi terhadap iblis. Jadi, untuk membunuh Muzan yang kebal matahari, maka dibutuhkan berpuluh-puluh kilo lebih. Itu pun masih butuh waktu lama untuk racunnya bereaksi. Nah, satu-satunya cara yang tidak mustahil untuk membunuhnya adalah dengan mengorbankan seseorang yang sudah dimasuki racun seberat puluhan kilo untuk dimakan oleh Muzan. Dan sisanya hanya bisa berdoa agar Muzan tidak dapat menetralisir racun tersebut. Pertanyaan kedua, apakah iblis di Kimetsu no Yaiba mandi? Mungkin penjelasan tentang apakah iblis mandi tidak pernah dijelaskan di manganya, tapi ini hanya spekulasi dari kami.
bahwa jika dilihat dari kebiasaan iblis tingkat atas, mungkin ada yang terlihat bersih dan juga ada yang terlihat urakan atau kumuh. Nah, jika kita bisa lihat iblis yang bersih, itu pasti mereka iblis yang ikut menyamar di kerumunan manusia, seperti iblis tingkat atas. Nah, misalnya Daki, Muzan, dan Tamayo. Jika dilihat daripada Daki, karena dia adalah geisha yang harus selalu menjaga dirinya agar tetap terlihat cantik dan wangi, mungkin dia juga ikut membersihkan dirinya dengan mandi seperti layaknya manusia biasa. Nah, untuk Muzan, karena setiap kemunculannya dia terlihat rapih, ada kemungkinan dia juga membersihkan dirinya dengan mandi, apalagi saat dirinya menyamar menjadi anak kecil. Kemungkinan besar Muzan juga akan mandi karena itu termasuk penyamaran yang dia lakukan sebagai seorang anak angkat. Dan untuk Tamayo juga sama, karena dia selalu terlihat bersih dengan pakaiannya yang rapi. Terlebih lagi sebagai pekerja apoteker, dia pasti akan membersihkan dirinya dengan mandi, apalagi setelah merawat atau melakukan operasi kepada pasiennya untuk membersihkan dirinya. Tapi selain daripada itu, ada juga iblis-iblis yang tidak mandi, seperti halnya iblis terendah yang berkeliaran di hutan atau bahkan iblis tingkat atas seperti Gyoko atau Hatengu. Tapi selain itu, kita juga bisa lihat di animenya bahwa Nezuko yang sudah menjadi iblis saja, dia juga ikut mandi bersama Tanjiro di pemandian air panas. Maka dari itu, bisa kita simpulkan bahwa ada juga iblis yang mandi dan ada juga iblis yang tidak mandi. Dan pada dasarnya, meskipun serial ini tidak secara eksplisit menunjukkan iblis yang sedang mandi atau melakukan kebersihan pribadi, dapat diasumsikan bahwa mereka tidak memiliki kebutuhan atau kebiasaan biologis yang sama seperti manusia. Contohnya seperti mandi. Nah, iblis di dalam Kimetsu no Yaiba ini sering digambarkan sebagai makhluk aneh dan mengerikan, dan fokus mereka biasanya berburu dan memakan manusia daripada melakukan aktivitas duniawi seperti mandi. Maka dari itu, tidak semua iblis di Kimetsu no Yaiba melakukan aktivitas tersebut untuk membersihkan dirinya, walaupun sebagiannya ada kemungkinan ada. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika Tanjiro melawan Kokushibo di Arc Castle Infinity? Jika di Arc Castle Infinity Tanjiro bertemu Kokushibo, mungkin dia tidak akan bertarung sendirian, karena setelah masuk ke dalam Castle Infinity, beberapa waktu kemudian tidak lama dia langsung bergerak bersama Gyuto Tomioka. Jadi ada kemungkinan ini akan menjadi pertarungan Tanjiro beserta Gyu melawan Kokushibo. Jika ini terjadi, mungkin pertarungan ini akan mendorongnya atau mendorong Tanjiro untuk melampaui batas kemampuannya dan memberikan segala yang dimilikinya dalam pertarungan itu. Seperti halnya apa yang dia lakukan saat bertarung melawan Akaza. Namun karena lawan kali ini adalah mantan seorang pendekar pedang pernafasan bulan, sudah pasti ini akan lebih sulit daripada Tanjiro melawan Akaza. Dan mungkin di tengah pertarungannya, Tanjiro akan mendapatkan bala bantuan dari para Hashira di sekitarnya. Dan karena yang dilawannya ini adalah kakak dari seorang pencipta teknik pernafasan yang dulu pernah bertarung dengan sang pengguna pernafasan matahari, mungkin ini akan membuat Kokushibo akan teringat kembali pertarungan dirinya dengan saudaranya. Tapi karena di sini Tanjiro adalah senjata terakhir untuk melawan Muzan, mungkin setelah dia mendapatkan pencerahan kekuatannya, Tanjiro tetap tidak akan melepaskan segala kekuatannya untuk mengalahkan Kokushibo. Atau lebih tepatnya, para Hashira mungkin akan menyuruh Tanjiro untuk menyimpan tenaganya agar bisa mengalahkan Muzan. Karena saat ini hanya Tanjiro lah kunci untuk mengalahkan Muzan. Tapi karena Kokushibo bertarung dengan Tanjiro yang memiliki pernafasan matahari, mungkin itu akan membuatnya lebih bersemangat untuk membunuh Tanjiro karena dendam dirinya kepada Yorichi akibat selalu kalah dari pengguna teknik pernafasan matahari itu. Tapi di sisi lain, jika pertarungan ini tidak ada yang membantu Tanjiro dan hanya Tanjiro saja yang bertarung melawan Kokushibo, mungkin pertarungan ini akan mendorong Tanjiro untuk melampaui semua batasnya yang membuatnya hampir seperti Yorichi. Tapi ini akan membuat Tanjiro sangat terdesak oleh Kokushibo karena perbandingan pengalaman dan kekuatan bertarung. Dan mungkin kesempatan Tanjiro untuk menang di sini sangatlah kecil karena kurangnya pemicu untuk Tanjiro bangkit. Berbeda dengan dirinya jika melawan Muzan, karena Muzan sudah membunuh keluarganya yang membuatnya Tanjiro terpancing untuk ingin membunuh Muzan agar tidak ada korban lainnya. Sehingga kesempatan selamat saat melawan Kokushibo sangatlah kecil. Dan demikian adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Tapi, adapun dari semua atau sebagian jawaban ini, itu adalah analisa serta pendapat dari kami semata. Bukan segalanya fakta yang sebenarnya yang ada di Kimetsu no Yaiba.
Oke guys, jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.